2020. Artinya angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh 10,19%. Pandemi COVID-19 membuat tren penurunan angka kemiskinan berhenti di tahun 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pedesaan, namun peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi. Ya, angka kemiskinan naik, apa yang harus kita evaluasi dan lakukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat? Kita berdialog malam ini dengan ekonom UI, Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Selamat malam, Pak Fitra. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Fitra, dengan penambahan jumlah penduduk miskin, apakah angka ini masih wajar atau sudah lampu merah? Saya rasa masih wajar ya. Ini adalah situasi yang tentunya tidak bisa kita hindarkan. Ya. Ada sebuah goncangan homogen. Tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain. Ya. Jadi peningkatan angka kemiskinan ini adalah suatu hal yang ya sudah bisa diduga sebelumnya. Karena ada guncangan dari sisi hulu, industrinya kolaps, industrinya harus berhibernasi, sehingga dampaknya adalah pada sisi ketenagakerjaan. Dan kalau kita juga lihat dari sisi ketenagakerjaan, ada peningkatan pengangguran, dan oleh karena itu berkorelasi positif dengan adanya kenaikan angka kemiskinan. Gitu ya, kalau kita bandingkan antara Maret ke September 2020. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga dari 9,22% di bulan Maret ke angka 10,19% ini suatu hal yang sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan dugaan awal. Oke. Dugaan awal adalah sebagaimana di proyeksi World Bank 11,8%. 0,19% ini jauh lebih baik. Gitu Oke. Nah, dalam konteks, ya silakan. Oke, Pak Fitra, memang ini terjadi di semua negara begitu. Tapi kalau kita fokus di Indonesia, dengan kondisi ekonomi kita yang belum membaik, terbukti kemarin di pengumuman ekonomi kuartal 4 ternyata kita masih terjebak di resesi begitu. Berapa potensi penambahan pengangguran? Dari simulasi kami menunjukkan bahwa akan ada kurang lebih ya untuk worst case scenario akan ada peningkatan sekitar 7 juta pengangguran lagi dari yang existing. Wow. Kalau kemarin data Kemenakkertrans kan ada peningkatan 2-3 juta, artinya ini lebih dari 2 kali lipatnya ya. Kalau memang kita tidak menanganinya dengan baik, ini adalah untuk kondisi worst case. Tentunya ada skenario moderat dan juga ada skenario yang jauh lebih optimis ya. Dan itu sangat terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. Nah, 2021 kami juga membagi 3 skenario, ya, optimis, moderat, dan juga pesimis. Untuk yang skenario optimis bisa mencapai 5,6%. Untuk skenario moderat itu di level 4,8%, dan skenario pesimis di level 3,8%. Dan itu sangat berkorelasi dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Kalau untuk menghindari skenario yang terburuk tadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan ya, mulai dari dana bansos dipen dan lain sebagainya macamnya, insentif kanan dan kiri, fiskal, moneter, semua bergerak. Apa yang harus kita prioritaskan agar laju pertumbuhan orang miskin di Indonesia itu berkurang? Ya begini, untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi berbeda dengan rencana penyelamatan angka kemiskinan, gitu ya. Karena ini segmen income-nya berbeda. Kalau kita bicara yang 40% di bawah, yang menurut World Bank ini adalah kelasnya aspiring middle class, sekitar 120 juta orang. Ini adalah kelompok yang rentan miskin dan rentan miskin. Dan ini dari keseluruhan konsumsi tidak terlalu dominan ya. Jadi hanya sekitar 17-18%. Tapi kita harus menyelamatkan ini. Kenapa ya? Itu adalah tugasnya pemerintah. Tapi untuk mendongkrak keseluruhan konsumsi, bukan ini yang diselamatkan, tetapi yang 20% yang di atas. Yang 20% yang di atas ini, 20% income level yang paling atas ini, apa yang terjadi dengan mereka? Willingness to spend mereka terhambat. Mereka tidak mengalami masalah yang terlalu serius dari sisi income, tetapi mereka memiliki masalah dari sisi keinginan untuk belanja atau keinginan untuk spending. Kenapa? Karena faktor resiko untuk belanja, spending di jangka pendek ini masih besar. Faktor risikonya apa? COVID. Dan oleh karenanya strateginya, kebijakannya ya akan ada di dua kebijakan penting. Yang pertama intervensi kesehatan, mengurangi resiko COVID. Yang kedua adalah intervensi fiskal. Untuk intervensi kesehatan tentunya kita sangat mengharapkan bahwa vaksinasi massal ini bisa berlangsung sesuai rencana. Ya kalau misalnya lebih dari tahun 2021, saya kira kita tidak akan mendapatkan momentum pertumbuhan. Begitu juga dengan insentif fiskal.
Ini saya rasa juga perlu ditambah ya, perlu dibuat lagi lebih signifikan. Itu yang pertama dari sisi besaran. Karena kalau kita bandingkan dengan peer group, ini stimulus fiskal kita masih di bawah 5% dari GDP. Di mana rata-rata negara peer group kita di atas 5%. Maksudnya kita di atas itu masih oke ya? Masih oke. Meskipun memang ada ongkosnya. Ongkosnya ada defisit yang melebar tentu. Defisitnya pasti melebar. Begitu juga dengan utang pemerintah pasti akan membesar. Tapi ini adalah ongkos yang harus ditanggung. Kenapa? Kalau enggak akan terjadi sebuah fenomena yang dinamakan economic hysteresis. Di mana kondisi ekonomi sektor usaha tidak bisa bangkit dan sehingga pada akhirnya tidak akan kembali lagi ke level equilibrium. Oke, lagi-lagi kita ngomongin kesehatan dulu yang utama begitu. Dan begini, Pak Fitra, kita lihat bahwa sejumlah daerah menjadi wilayah termiskin di Indonesia begitu. Apa yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah? Nah, kalau kita bandingkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini punya PR dalam rangka penyerapan anggaran. Ya. Memang pemerintah pusat juga punya PR yang sama, tetapi yang lebih parah lagi terjadi di pemerintah daerah. Apalagi COVID ya. Di masa COVID kan perlu ada penyesuaian anggaran. Dan secara kapasitas, APBD atau pemerintah dalam mengelola APBD-nya itu agak tanggung dan agak penuh dengan hambatan-hambatan atau constraint gitu ya. Jadi memang harus ada pendampingan terhadap daerah-daerah yang kesulitan untuk menyalurkan anggarannya. Nah, secara umum kita melihat bahwa tahun 2020 ada sisa saldo anggaran ratusan triliun. Ini juga sebenarnya catatan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membuat penyerapan anggaran itu lebih efektif. Jadi ada dua hal, besarannya ditambah, yang kedua penyerapannya harus lebih efektif dan efisien. Benar sekali. Itu yang selama ini jadi masalah juga ya, transfer daerah, dana desa suka tidak terserap 100%. Selalu begitu. Terima kasih Mas Fitra telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Sama-sama, Mas. Saudara, informasi berikutnya mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga emas antam sentuh titik terendahnya sejak awal tahun. Analis memproyeksi tren koreksi harga emas akan berlanjut. Mengapa? Simak ulasannya sesaat lagi.